kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Mas Yol, terima kasih yang masih bersama kami ya. Dan kita masuk ke dalam tanya jawab. Dan pertanyaan ini kita pilihkan dari media sosial kita. Mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Erik Yusuf untuk menjawabnya ya. Ali izin bacain dulu. Ini dari @Aditya Satyo Purnomo. Masya Allah ya. Seberapa besar sih derajat orang yang sudah sabar itu? Jadi derajat yang ditanyakan ya. Dan kenapa ya orang yang gak sabaran tuh bikin kesel. Jadi kalau lihat orang yang gak sabaran kita bikin kesel. Sama bisa ngerugiin orang di sekitarnya. Silakan guru. Masya Allah. Ini siapa ya tadi yang nanya? Ini panjang ada 3 ini di guru. Aditya Satyo Purnomo. Aditya Satyo Purnomo. Masya Allah. Namanya bagus banget ya. Dan Aditya Satyo Purnomo ini insya Allah jadi orang yang sabar juga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kan yang ditanya derajat. Setinggi apa sih derajatnya? Nih, ini kalau kita lihat dengan cara yang mudah saja ya. Yang sederhana kita pahami. Kalau Allah bilang begini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya kalau bersama di mana itu orang? Kalau misalnya begini, Ali nih, Bang Ali, Bib Ali sama-sama sama saya, berarti dekat nggak? Dekat. Nah, kalau jauh-jauhan sama-sama nggak? Enggak sama-sama. Nggak sama-sama, ya kan? Benar. Nah artinya derajatnya sebagaimana itu? Ya Allah dekat sama Allah. Ya Allah ya Rob, dekat banget sama Allah karena apa? Karena Allah bilang bersama-sama Allah. Nah makanya kita nih coba, kita nih sama-sama kita lagi susah. Waduh lagi gak punya duit. Jangan ngangguk semua, kayaknya bener gak punya duit nih semua nih. Kayaknya setuju nih ngangguk semua. Lagi gak punya duit, begini-begini semuanya. Iya emang bener ya Pak Ustadz. Emang bener ya? Emang bener. Ya Allah ya Rob. Iya. Kita lagi gak punya duit. Kita lagi banyak butuhnya nih, ya kan? Pengen belanja ini, bukan kepengen, butuh loh. Harus belanja ini. Ini anak mau sekolah, mau duitnya masuknya segala bayarannya dan lain. Pusing nih, gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang kaya raya membersamai kita. Sini loh, bareng-bareng sama gue. Sebelah saya, mau belanja apa ya? Bang Ali, ayo mau belanja apa Bang Ali? Biar saya yang bayar. Aduh Masya Allah. Adem gak? Ada. Gak ada lagi takut, khawatir ya gak? Galau gak ada. Kalau kita lagi takut nih. Ya Allah di sana preman, ya Allah di sini kan banyak tuh pemalak sekarang tuh. Ya di sini ada, waduh ngeri tuh. Tiba-tiba ada jenderal dong datang, ya bilang sini sama saya aja di sebelah saya kata jenderalnya. Pengawalnya jenderal kan banyak, semua pakai pistol begitu. Kita takut nggak? Enggak aman. Waduh jalan langsung tenang gitu. Lu lihat lu preman nih gue jalan sama siapa ya kan gitu. Ya kan? Coba bayangin. Allah semuanya yang punya. Allah yang punya kekuasaan. Allah yang punya rizki. Allah yang punya segala sesuatunya. Terus kalau Allah bilang, sini. Kalau kamu sabar, saya dekat-dekat kamu. Terus kira-kira kita bakal takut apa ya? Bakal gundah di mana? Bakal yang namanya galau seperti apa? Nggak ada kesedihan, kekhawatiran, kegalauan. Makanya kalau kita pengen hilang semuanya itu, kita harus dekat-dekat sama Allah. Caranya dekat sama Allah gimana? Allah udah buka tuh kuncinya. Caranya dekat sama Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Udah, setiap ada masalah, jadi kuncinya adalah sabar. Tuh. Selesai kan sebetulnya. Nah makanya kalau seandainya kita ada masalah yang tentu sabar itu. Masalahnya bukan cuma yang kita senang, yang kita sebel gak suka aja. Yang kita senang juga kita harus sabar. Dapat rizki kita harus sabar. Bagaimana menggunakan rizki ini dalam ketaatan di jalan Allah. Kan harus sabar. Pengennya dapat rizki belanja gitu. Belum tentu tuh ya jadi berkah ya gak? Belum tentu lu belanja apa. Jangan-jangan nanti jadi mubazir ya enggak? Nah makanya harus sabar. Bukan hal-hal yang ya tentu kalau yang sedih-sedih ya harus sabar juga. Nah karenanya sabar dalam setiap keadaan. Sabar dalam harta itu qanaah. Hati yang merasa cukup itu sabar gitu loh. Ya, jangan marah kalau lagi kemudian kita dapat sesuatu yang menyebalkan. La taqdhab walakal jannah kan begitu. Nah jadi sabar harus
melingkupi semua aktivitas dan perilaku kita setiap harinya. Insya Allah Allah akan membersamai kita. Amin. Ya? Masya Allah. Makasih guru ilmunya. Tuh tambah semangat, harus sabar ya. Karena ganjarannya Allah bersama kita ya. Dan hati-hati kalau ada orang sabar jangan dizolimin. Allah yang termarah. Oh, Masya Allah. Karena orang yang sabar itu pasti bersama Allah. Dan baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua dari jamaah yang ada di masjid ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosmala dari Majelis Taklim Al-Bambawi, Sukatani, Bekasi. Saya mau nanya, bagaimana dengan suami yang nyuruh istrinya pakai baju bagus tapi terbuka untuk datang ke undangan ke rekan kerjanya atau jalan keluar? Kan itu dipandang juga sama orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ustazah Lulung ya. Baik, silakan Ustazah. Mohon izin Ustadz. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan kita ini pengen memakai baju bagus udah pasti dong boleh. Apalagi menyenangkan hati suami, ya enggak? Itu adalah pahala pemirsa. Tapi masalahnya bajunya bagus tapi nggak nutupin aurat. Gimana nih? Ada dua jawaban. Jawaban pertama tergantung apakah si pengantin ini pengantin baru atau pengantin lama. Baru belajar apa udah lama belajarnya. Kalau dia baru belajar mungkin kita akan bilang iya deh mungkin suami saya belum ngerti. Mungkin kita pakai hijabnya masih buka tutup. Sehingga suami ngomong gini, udahlah kamu gak usah tutup aurat. Nah kalau tutup aurat masih buka-buka juga percuma. Ntar aja nunggu istiqomah. Ini ada orang seperti itu pemirsa kadang-kadang. Ya kan? Jadi sehingga udah daripada kamu belum istiqomah udah gak usah dulu dah. Ntar aja nunggu istiqomah. Padahal kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, emang kita tahu umur kita sampai kapan? Emang kita tahu umur kita sampai kapan sehingga kita bisa nunda-nunda kebaikan? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Untuk tutup aurat perbuatan baik. Tapi ini suami yang ngomong. Maaf, mohon maaf punten nih. Yang namanya seorang suami memang dia punya namanya hak untuk melarang atau menyuruh seorang istri. Tapi kalau yang namanya dia dayus, yaitu membiarkan seorang istri membuka auratnya di hadapan yang bukan mahramnya, ini adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan. Gak bagus gitu loh. Karena apa? Dayus kok dia redo, kok dia rela ngelihat tubuh istrinya dilihat oleh orang lain. Maka kita sebagai istri, kita tetap ngomong, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ngomong dengan baik. Karena biasanya nih Pak, maaf. Seorang laki-laki atau seorang suami itu paling males nerima nasihat istri. Sok nasihat loh, gue lebih tahu kok, suka gitu kan. Jadi kita jangan bilang nasihatin, tapi mas, yuk saling ngingetin aja. Bukankah yang namanya seorang istri kita harus tutup aurat, entah takutnya ya kan papa atau abi itu mengikuti dosanya. Kamu gak usah sok nasihat deh. Ya kulilah hakko walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Jadi yang pertama ud'u bil hikmah. Ajak suami kita ngobrol dengan cara yang baik. Tapi kalau emang dia udah lama hijrahnya, udah lama ngartinya. Kita kudu tegas. Karena apa? Gak bisa kayak begitu. Allah kita harus membersamainya. Seperti tadi yang guru kita bilang. Kalau kita sabar menghadapi suami, kita doain dia, kasih pengertian. Insya Allah, Allah membersamai kita. Begitu apa yang dikatakan oleh guru kita tadi. Cakep itu. Ibu mau sama Allah, apa mau sama suami, apa sama dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya insya Allah doain suami kita. Namanya juga dakwah ya. Iya. Paling susah kan kalau di dalam rumah. Iya kalau mau orang bisa ngomel. Ya seperti itu. Mohon maaf. Ustazah Lulung ini ya. Pemirsa semuanya, kenapa Ustazah Lulung selalu di depan? Kenapa? Why? Kenapa tuh? Ngomongnya kenceng banget kayak Rosi. Terus ada belokan, tapi ngepot sedikit ya. Kenceng lagi. Selalu di depan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mohon doanya biar sehat selalu. Amin. Iya ya. Jadi emang Ustazah Lulung kalau udah tampil bikin kita melek semua. Masya Allah ya. Baik Ustazah, terima kasih ilmunya ya. Ustazah tadi juga terima kasih ilmunya, nanti kita ketemu lagi. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan ketemu dengan guru kita Ustadz Munawir Ngacir untuk ngaji yuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.